Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitu besar karunia yang Allah berikan kepada kita hari ini, dan Masya Allah, salah satu nikmat yang kita harus terus-menerus syukurilah, nikmat untuk menuntut ilmu. Karena sungguh kita terus berada dalam keadaan yang jahil dan bodoh hingga Allah yang memberitahukan kepada kita berbagai macam ilmunya. Yang dengan itulah sebenarnya nenek moyang kita atau bapak moyang kita Nabi Adam diajarkan oleh Allah hingga sampai ke kita sekarang, tentunya dari sebuah perjalanan panjang kenabian yang kita tahu bahwa itu semua dirangkum oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga apa yang menjadi pesan dari seluruh nabi-nabi tersebut dan rasul-rasul yang mulia tersebut itu bisa terus kita angkat dalam kehidupan kita, termasuk pesan cinta yang luar biasa, di mana Nabi kita SAW, kita tahu bahwa beliau mendapatkan banyak sekali pelajaran dari Allah Azza wa Jalla yang membuat beliau menjadi Nabi yang paripurna. Dan tentunya pelajaran-pelajaran dari nabi-nabi dan rasul zaman dulu yang sebelum Nabi Muhammad SAW bisa kita telusuri, ya, bisa kita telusuri sehingga kita akan merasakan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada umat Muhammad SAW, dan kita bisa ngerasakan sampai detik ini betapa besarnya kasih sayang Rasulullah kepada kita semua. Dan pastinya itu semua ada sejarah, pastinya itu semua ada kisah-kisah yang kita bisa dapatkan, sehingga nanti sesuai insya Allah dengan pesan tema kita malam hari ini seperti apa bentuknya. Saya saja waktu ngelihat ini Ustadz, nanas sama semangka ini, yang saya bayangkan ini adalah kasih sayangnya Allah. Karena ini bentuk cintanya Allah kepada hamba-hambanya, sehingga dibuatlah atau diciptakan nanas oleh Allah yang sampai detik ini petani pun nggak bisa bikin. Diciptakan oleh Allah semangka yang sampai detik ini pun ya tidak ada yang bisa buat seperti ini. Itulah bentuk cintanya Allah kepada kita semua, dan cinta itu pastinya panjang ceritanya. Nah, ini sepertinya kita perlu dengar ini. Ustadz Budi pengen cerita apa sedikit supaya nanti ketahuan nih ada apa kira-kira manifestasi dari cinta ini dan hubungan insya Allah dengan bulan yang akan kita hadapi ke depan, yaitu bulan Zulhijjah. Gitu Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallahu khair, dokter. Ini biasanya kalau sama dokter Zaidul Akbar ini ngomonginnya pasti ngomongin ini kan. Saya lihat dari kemarin sudah ini mikir. Ini dokter Zaidul Akbar ramuan cinta itu kalau pakai kunyit gimana ceritanya gitu. Bisa. Pasti bisa. Karena ini rempah-rimpang nih biar sama dokter Zaidul Akbar. Tapi Masya Allah, malam hari kita bicara tentang berkorban, bukti cinta. Semua yang Allah berikan ke kita juga bukti cintanya Allah. Allah juga sumber semua cinta. Kalau cinta kita ini sumbernya dari Allah, maka Masya Allah, kita akan bertukar cinta dengan cara yang mulia. Betul, cinta. Ya, seperti ini. Jadi kalau sebenarnya misalkan nih Ustaz, misalkan saya memberi satu potong nanas kepada Ustaz. Ini namanya bertukar cinta. Bertukar cinta. Ya Masya Allah, antum dengan saya bertukar cinta. Kemudian ini nanas ini penuh cinta. Di sini ada cintanya Allah SWT. Ini juga ada enzim. Iya. Dan kalau masalah terjemahan cinta di dalamnya ada enzim, itu sih sesuatu yang terjemahan cinta macam-macam. Ya kan? Nanti hasilnya adalah sehat, hasilnya bahagia, hasilnya apa itu Masya Allah. Ini kalau saya suapkan ke istri saya, lain lagi cintanya itu, ya kan? Betul. Karena ada pahalanya itu, betul. Itu. Kata Nabi, hingga sesuap makanan yang kau suapkan di mulut istrimu, gitu kan. Jadi ini Masya Allah, saya makan dulu kalau itu sayang makan. Iyalah, saya juga mau makan. Ini apa enak? Nah, karena yang menyajikannya juga penuh cinta. Terima kasih teman-teman yang menyajikan nih, Masya Allah. Makan dulu ya. Kayaknya kalau kajian kita berdua harus ada makanan. Ini ada itu juga nih minuman. Ini untung nggak ada ulekan nih. Kalau ada ulekan ini nyambel kita. Nyambel kita.
Jadi tempe. Masya Allah. Saya tuangkan Ustaz minumannya kecil biar lancar. Nah, Ustaz tunggu di situ Ustaz. Udah disajikan ya Ustaz. Sepertinya nih susu kurma. Masya Allah. Kita bertukar gelas ini ya. Cerita tentang gelas ini aja sepertinya salah satu bentuk cintanya Nabi kepada istri beliau adalah beliau meminum di bekas tempat minumnya istri beliau. Ih, Masya Allah. Betul. Masya Allah. Coba dulu Ustaz. Coba dulu ya. Emang haus. Ya benar. Susu kurma ini. Susu kambing ya? Kayaknya. Susu kambing campur kurma. Teman-teman semua, sahabat yang baik, sahabat cinta. Alhamdulillah ini kali kedua, malam kedua. Idak ya. Yep. Malam ini kita bicaranya tentang sebagaimana judulnya, berkorban bukti cinta. Gitu. Ini juga bertepatan sebentar lagi kita akan memasuki Id Kurban. Id Kurban yang kita tahu dia kisahnya dan Allah sampaikan dalam Quran tuh tentang kisah bagaimana. Jadi kalau kita ulangi ceritanya dengan detail dan penuh rasa, itu kita akan baru tahu bahwa memang betul tidak terukur tuh seberapa tebal dan besarnya cintanya Ibrahim alaihissalam pada Allah SWT. Ini kan sebenarnya gabungan antara dua cinta nih, Dok. Cinta kita pada Allah dan cinta kita kepada sesama kita atau pada orang yang kita cintai. Ibrahim alaihissalam kan di hadapannya sekarang ada dua cinta nih. Ya. Cinta dia pada Sang Khalik, pada Allah SWT, dan cinta dia pada anak dan istrinya. Gitu kan? Ya. Dan menarik, saya cuma ingin mengawali gini, Dok. Ingin mengawali tentang pemahaman yang salah tentang cinta. Karena seringkali begini. Ini kabarnya, Dok, kabarnya. Sampai ada apa ya? Rumah tangga itu rusak gara-gara salah pemahaman di bab ini. Yaitu ya, sampai gini, karena gini dia bilang, saya kalau sama kamu cintanya nggak perlu besar-besar lah. Oke. Iya, karena cinta besar saya itu untuk Allah SWT. Masya Allah. Kayaknya mulia banget. Kayaknya mulia banget, pada salah gitu. Oke. Menarik ini kayak. Iya. Itulah pentingnya mengilmui cinta itu begitu. Karena orang berpikir kalimat itu benar. Mulia nih kayaknya cinta saya pada Allah itu. Saya pernah ada kajian. Nah sebentar ya, ini saya cut sedikit. Gimana? Jadi dulu saya ingat ada salah satu teman saya cerita waktu zaman saya masih kuliah. Dia ceritanya tuh mau melamar seorang akhwat, gitu kan? Terus akhwat ini menolak. Jawabannya, cinta saya pada Allah lebih besar daripada cinta yang mau kau berikan kepada aku. Gitu ya. Jadi nggak nikah? Akhirnya nikah sih. Berarti itu nolak, bukan? Itu mah bilang aja, Anda nggak senang mente gitu harusnya. Bukan cinta Allah dijadiin tameng. Ini Allah jadi bemper nih. Jadi kayak gitu ya, alasan benar ya. Makanya kecuali saya nggak nikah seumur hidup. Kayak kisah Robi Al-Adawiyah umpamanya gitu ya, kisah legenda itu. Tadi kan kalau itu oke lah, tapi kalau ternyata ujung nikah, bilang aja Anda nggak suka sama kamu kan. Halus banget bahasanya. Bukan halus, kasar itu. Masa Allah dikorbanin untuk menolak. Jadi itu orang salah paham tentang itu. Saya pernah ngisi kajian di sebuah masjid besar di Jakarta Timur. Besar masjidnya. Yang hadir juga banyak saat itu, muslimin muslimat itu jamaah banyak. Saya lupa temanya karena udah lama. Itu pematerinya ada saya dan ada satu ustazah. Saya lupa pokoknya siapa dan apa temanya saya lupa. Yang saya ingat itu adalah ustazahnya itu bilang begini tentang cinta waktu itu. Ini ibu-ibu ya kan, ibu-ibu. Kita mah sama suami cinta 1% aja. 99% cintanya untuk Allah. Itu. Saya bilang, wah ini harus diluruskan, ini cara berpikir yang salah. Akhirnya saya balas. Kalau perempuan, Dok, harus halus-halus, ya kan? Saya nggak bilang salah, nggak gitu. Saya cuma bilang,
bapak-bapak. Kan ibu-ibu tadi kan bilang bapak-bapak. Kalau kita mah, saya bilang kalau bapak-bapak mah cinta sama Allah 100%, cinta sama istri 100%. Tenang aja. Belum jawab saya. Karena kesalahan kita adalah membenturkan dua cinta yang tidak berbenturan. Membenturkan dua cinta yang tidak berbenturan, yang tidak perlu dibenturkan. Dan tidak perlu dibenturkan juga. Inilah gampangnya. Sesama makhluk umpamanya. Ya. Kita punya istri. Kita juga punya anak. Kita juga punya orang tua, bukan? Ya. Oke. Masing-masing kita cintai kan? Betul. Oke. Tapi kan ruangnya beda-beda. Iya, iya. Betul kan? Betul. Rasanya juga beda-beda. Betul. Itu. Terus kenapa dibenturkan? Kan tidak perlu ada benturan. Antara cinta kita pada orang tua kita, cinta kita pada pasangan kita, cinta kita pada anak-anak kita. Beda bukan? Ya, ya, Nah, ya. sesama cinta kita kepada sesama makhluk aja beda. Apalagi cinta antara makhluk dan cinta pada Allah nggak ada, ruangnya jauh berbeda. Betul. Ruang jauh berbeda, Ya, ya, gitu. Jadi kesalahannya adalah ketika membenturkan cinta makhluk dengan cinta Tuhan itu. Kemudian dipikir bahasa selalu gitu. Kelihatannya mulia banget, padahal salah kan? Mulia dan bijak. Iya, kelihatannya mulia, bijak, padahal buat nolak Ikhwan datang tadi itu. Ya kan? Jadi itu kesalahan itu. Kemudian membuat akhirnya jadi salah kaprah ini pemahaman ini. Jadi orang makanya kemudian terimage-kan, lihat ya, terimage-kan bahwa orang-orang yang Islamis, ahli masjid, ya kan, tuh yang jenggotan, yang jilbaban rapi itu hidupnya nggak asik, nggak ada cintanya gitu. Itu kan gara-garanya pemahaman kayak gitu. Padahal itu Rasul kita SAW kan contoh terbaik, betul kan? Ya, ya. Bagaimana beliau sama istrinya, bagaimana beliau sama anak-anaknya, bagaimana beliau bercengkrama dengan keluarganya. Kurang apa coba indahnya, ya kan? Ya, betul. Luar biasa. Kenapa tiba-tiba hidup mereka yang itu jadi tidak asik gitu ya, yang ngaku Islamis kemudian jadi tidak asik? Karena tadi pemahaman bahwa harus ada benturan. Ini hanya gini dong, hanya ketika cintamu membentur cintanya, itu aja. Cintamu membentur cintanya. Iya, jadi cinta kita ini membentur cinta kita pada Allah, N-nya gede kan. Hanya ketika cintamu membentur cintanya, itu baru masuk kaidah bahwa mencintai Allah dan Rasulnya di atas semua. Baru kaidah itu. Gitu. Itu juga sama dengan cinta makhluk juga sama. Kan ada urutannya. Ya kan? Dan tidak perlu dipresentasikan. Dan tidak perlu dipresentasikan. Karena sepanjang dia semua 100%, semua 100%, berjalan bersama. Betul, betul. Karena ternyata Allah Maha Adil ketika hati kita punya ruang-ruang. Hati kita ini cukup untuk semua orang yang kita cintai. Gitu. Jadi nggak perlu. Dan sekarang di hadapan Ibrahim alaihissalam saat itu kan ada istri dan anaknya, ya kan? Kemudian ada Allah SWT. Dan semua dicintai oleh Ibrahim. Semua dicintai. Semua dicintai Ibrahim. Hanya saja saat itu Allah ingin menguji apakah Ibrahim menempatkan cintanya pada Allah lebih dari cintanya pada makhluk. Nah itu, kalau hanya itu. Tapi aslinya itu, sekali lagi itu dua ruang yang berbeda jauh. Jadi nggak perlu juga dibenturkan. Menarik. Iya. Jadi berarti di situ ketika kita sudah sebulan mungkin sudah menyatakan bahwa ya katakanlah terhadap anak, istri, orang tua, kepada manusia secara umum dan kepada Allah itu kita sudah menyatakan bahwa ya cinta itu ada porsi masing-masing yang porsi tidak terbagi gitu. Tidak terbagi maksudnya kepada keluarga ya 100% sayangnya cinta kita. Seperti itu ya? Ya. Nah, berarti di situ akan ya mungkin ini sejauh ini kan apa titiknya yang membuat akhirnya Allah apa mungkin hikmahnya lah atau mungkin ada latar belakang yang membuat Allah akhirnya pengen ngetes nih Ibrahim ini. Itu ternyata jawabannya kan ketika kita membuka surat Al-Baqarah. Al-Baqarah yang 124 itu Allah menyampaikan wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa atammahun. Baru setelah itu qala inni ja'iluka lin-nasi imama.
Jadi ternyata begini. Itu ayatnya artinya gini. Allah, ingatlah ketika Ibrahim itu diuji Allah dengan berbagai ujian. Nah, Ibrahim berhasil lulus dengan sempurna, berhasil menyempurnakan semua. Jadi nilainya tinggi semua ini. Ini kumlot semua ini. Kemudian setelah itu Allah berkata pada Ibrahim, sudah lulus ujian ini, nilainya sempurna. Allah berfirman pada Ibrahim, aku jadikan engkau sebagai pemimpin untuk seluruh manusia. Itu adalah reward. Hadiahnya. Hadiahnya itu adalah merupakan penghargaan dari Allah untuk keberhasilan Ibrahim lulus dari ujian-ujian. Jadi ternyata Allah ingin mengangkat derajat Ibrahim. Nah, ini makanya ini harus kita maknai ini. Kalau cinta kita sedang diuji Allah, maka maknailah bahwa Allah sedang ingin mengangkat derajat kita. Itu ya. Ibrahim lagi diuji sekarang cintanya oleh Allah. Diuji oleh Allah. Ternyata tujuannya, kalau kau lulus dari semua ujian, termasuk ujian besar adalah ujian cinta, maka qala inni ja'iluka linnasi imama. Kamu layak jadi pemimpin untuk seluruh manusia. Oh ya dok, kan bayangkan ya? Ya. Sekarang gini, saya sama orang tua saya jelas keturunannya. Saya dengan istri saya, itu adalah orang lain yang Allah pertemukan dalam ikatan suci, kemudian menyatu yang tak terpisahkan. Kemudian saya dengan anak turun saya, itu adalah bagian dari saya dan istri saya. Oke? Artinya, itu semua punya ikatan, baik secara fisik ataupun emosional. Lah kalau seseorang jadi pemimpin, ya kan? Saya sama rakyat yang saya pimpin rumahnya entah di mana, saya tidak ada ikatan apa-apa. Saudara bukan, teman bukan, kenal enggak, ya kan? Mungkin namanya pun saya tidak tahu. Di rumahnya di mana pun saya nggak tahu. Kalau tidak cukup cintanya, nggak cukup besar cintanya, maka tidak bisa jadi pemimpin. Dia tidak bisa jadi pemimpin. Keren ini. Makanya Allah uji dulu. Cukup besarkah cintamu? Nah, ternyata untuk membesarkan cinta itu kalau kita, siapapun kita, kita sebagai teman, kita sebagai pasangan suami istri, kita sebagai keluarga, kita sebagai itu, kalau setiap kita itu menghubungkan cintanya ke Allah SWT. Karena itu sumber cintanya. Chargingnya lah ya. Chargingnya betul, gitu. Dan itu dilakukan dalam bentuk ibadah. Jelas. Makanya tadi kalau Ibrahim ujiannya berat dok, nggak kuat kita gitu. Nggak kuat. Ya kan? Nggak kebayang sih. Kebayang kan? Makanya nggak kebayang itu. Jadi kan nggak kebayang ya tadi. Coba Ismail alaihissalam, ya kan? Itu anak yang sudah hampir 100 tahun usia Ibrahim alaihissalam. Dijadikan Allah ketika Ibrahim usia sudah hampir 100 tahun. Coba ya kan itu kan. Nggak ketemu sekian. Sudah ini anak yang ditunggu berpuluh tahun, ya kan? Kemudian Ibrahim kerinduannya sering harus ditahan karena terpisah oleh jarak. Ibrahim meninggalkan, jadi kalau saya sebagai pribadi dok ya, mungkin kalau saya sebagai Ibrahim saya akan sangat merasa bersalah karena harus meninggalkan istri dan anak di tempat yang disebut di surat Ibrahim itu ayat 37 itu. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, Rabb kami, aku tuh meletakkan anak keturunanku di lembah yang tidak ada pohon. Coba kalimat itu kalau diresapi sebagai ayah, dibayangin deh, itu anak yang sudah sekian lama ditunggunya, itu istri yang sangat dicintainya dan memberikan anak itu, oke? Kemudian diperintahkan Allah untuk ditinggalkan di lembah yang seperti itu. Sudah. Terus itu makanya Ibrahim disebutkan dalam riwayatnya, Ibrahim itu ketika meninggalkan tuh nggak mau nengok ngeliat ke belakang. Dia jalan aja. Nggak kuat. Mana ayah ya kuat? Ayah yang punya nurani meninggalkan seperti itu mana kuat? Makanya kemudian dia bilang dia nggak keluar kata-kata kecuali ngadu sama Allah. Nah gitu. Nah ini pelajaran mahal nih sebenarnya. Ini perlu penting pelajaran mahal bahwa kalau kita sudah tidak kuat dengan ujian cinta kita, maka mengadulah kepada Allah sang pemilik cinta.
Kalau tidak kuat dengan ujian cinta. Sudah nggak kuat Ibrahim sebagai ayah dah. Ya sudah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Terus nanti minta apa saja. Pokoknya Allah ini nggak tahu, saya letakkan keluarga saya di tempat yang segersang itu. Masya Allah ya. Cintanya dok. Ya. Tapi demi cintanya Ibrahim pada Allah. Karena itu perintah Allah. Karena istrinya nanya. Ketika meninggalkan kan istrinya berkali-kali nanya kan. Ibrahim kok tinggalkan kami tempat kayak begini. Nggak layak hidup ini. Binatang mati kalau di sini. Mau manusia apa lagi. Ibrahim cuma diam saja. Berulang-ulang istrinya bertanya. Sampai 3 kali diam saja. Sampai yang keempat istrinya bertanya. Diganti pertanyaannya. Allahu amaraka bidza. Gitu. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk semua ini? Ibrahim jawabnya iya. Jadi Ibrahim ujian cintanya Masya Allah. diuji cinta. Jadi oleh Allah dibentur cintanya ya untuk ujian. Karena kadang-kadang di antara kita mungkin ada yang ujian hidupnya itu cinta. Dok. Jadi ketika umpamanya diuji tadi, kalau benturan saja, umpamanya Allah SWT umpamanya contoh, ini mohon maaf ya, pokoknya saya pernah ada seorang istri itu mengadu ke saya, dok, gini, pengaduannya kasihan. Ibu itu Masya Allah, ketemu saya tentu di pengajian ibu-ibu, Masya Allah, beliau mau ngaji. Tapi curhatnya gini, gimana Ustadz hukumnya? Saya masih harus melayani saat suami saya mau mabuk. Mabuk. Minum khamr. Gitu. Dan saya harus melayani itu, menyuguhkan khamr ke suaminya. Ya, nah saat itulah diuji itu cintanya, dibenturkan antara cintanya Allah dengan cinta pada suaminya. Iya. Karena menyuguhkan khamr kan tidak boleh kan? Iya. Kan? Tidak boleh ikut, walaupun tidak minum tapi tidak boleh. Hanya itu sih. Luar biasa. Iya. Dan Ibrahim alaihissalam luar biasa. Jadi beliau dengan semua rasa yang apa ya tadi ya, dok, kalau bahasa saya pasti merasa bersalah meninggalkan. Tapi hanya karena ini perintah Allah dan sadar ini sedang diuji Allah, maka ya udah ditinggalkan. Itu ditinggalkan, kemudian nanti sudah sedemikian saya merasa bersalah. Saya tinggalkan istri di sana entah jauh ya di tempat sana. Zaman itu tidak ada alat komunikasi ya kan. Transportasi juga paling hebat onta, kalau jarak jauh kan onta. Walaupun ada sih riwayat yang mengatakan Ibrahim itu diberi Allah fasilitas untuk mengunjungi keluarganya, dikasih kendaraan cepat, ada riwayatnya. Tapi saya tidak tahu kebenarannya gitu. Tapi ya saya pernah dengar juga itu. Nah, tapi saya tidak tahu kebenaran itu ya, semacam kisah itu saya tidak tahu. Tapi intinya begitulah. Kalau normalnya kan terpisah segitu jarak. Begitu Ibrahim bertemu anaknya, begitu pertemuannya langsung perintahnya sembelih anakmu. Mana coba? Jadi bertubi-tubi ya. Bertubi-tubi. Ujian cinta Ibrahim itu bertubi-tubi. Tapi itu ujian untuk memurnikan cinta memang. Dan poin penting tadi, Allah ingin melihat tentang pengorbanan dalam cinta. Karena bukti kebenaran cinta adalah ketika dia rela berkorban. Buktinya. Itu sama, kita dengan Allah, kita dengan makhluk sama. Saat kita mau menundukkan kesukaan kita, di hadapan ketidaksukaan yang kita cintai, dan menundukkan ketidaksukaan kita di hadapan kesukaan yang kita cintai. Umpamanya. Saya cintai makhluk ya, saya cintai istri saya. Oke ya. Umpamanya saya tidak suka nanas. Istri saya senang banget sama nanas soalnya. Duh, saya tidak suka nanas. Mana istri senang banget ya kan, beli nanas mulu. Iya. Kadang-kadang, ayo ikut makan lah gitu. Aduh, nggak ketelan makan ginian kan. Padahal halal kan gitu, nggak ketelan. Maka ternyata begitu. Jadi sikapnya gimana kalau gitu? Tadi, pengorbanan tuh. Makan aja lah ya. Makan aja kalau gitu. Harus menundukkan ketidaksukaan kita
di hadapan kesukaan yang kita cintai. Masalahnya kalau Nana sih mending Ustaz. Oh, gimana? Kalau istrinya suka sambiloto, Mbak Broto Wali, gitu. Payah ya. Tapi kalau cinta nggak ada masalah. Nggak masalah ya. Nggak ada masalah. Kalau cinta itu ya memang harus berkorban. Harus korban. Harus berkorban. Karena memang cinta begitu. Dan itu ayat Qur'ani loh. Kita dengan Allah juga sama. Itu ada satu mungkin saya mencoba mengembalikan ke diri saya Ustaz. Saya pribadi dulu sebelah mungkin sama badan ya, sama tubuh tuh biasa-biasa aja lah, nggak cinta lah tanda kutip gitu lah ya. Kemudian setelah saya belajar lagi tentang ya kesehatan Islam seperti ini gitu kan, kemudian tiba-tiba ya entah kayak gimana gitu kan, jamu-jamuan, hal-hal yang dulu tuh nggak saya sukai, nggak saya cintai gitu kan, tapi saya tahu dia punya manfaat ke badan, akhirnya saya minum. Contoh aja, nggak usah jauh-jauh kunyit aja. Saya nggak suka kunyit. Saya nggak suka kunyit, tapi saya ngerti ini dia bisa memberi manfaat banyak ke badan. Saya ngerti bahwa kunyit ini kalau saya minum, itu ya darah saya, kemudian otak, jantung, semua banyak lah manfaatnya seperti itu. Karena emang munculnya itu karena kecintaan saya ke badan. Kecintaan itu muncul karena apa? Ada satu kata yang sering saya sampaikan. Jadi cerita suka sama tidak suka. Saya bilang, cobalah berpikir, saya bilang, Allah sudah dengan kasih sayang menciptakan tubuh kita ini, saya bilang, dengan sempurna, dengan sehat. Kalau mungkin bahasa itu tuh, ya kita kembalikan juga jasad ini kepada pemiliknya dalam keadaan yang baik juga, gitu loh. Nah, sebagai bentuk cinta, rasa syukur kita atas nikmat badan ini, saya bilang itu kan. Itu kan motivator yang terbaik. Saya bilang, motivator yang terbaik bagi seorang mukmin itu rasa cinta dia kepada Allah. Betul. Nyambung lah dikit. Betul. Jadi kan Quran memberikan kaidah-kaidah cinta. Salah satunya ayat ini konteks ayatnya sebenarnya tentang perang. Tapi lihat ya, begitu bicara tentang perang dan perang itu sesuatu yang tidak kita cintai, malah kita benci. Quran mengatakan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kurh itu kan kebencian. Allah wajibkan perang tapi kalian benci perang. Itu manusiawi, siapa yang mau perang di antara kita? Kita maunya damai lah ya. Tapi setelah itu Allah kasih kaidah cinta. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu benci sesuatu tapi itu baik bagimu. Dan bisa jadi kau cintai sesuatu tapi itu buruk bagimu. Allah yang tahu, kalian tidak tahu. Artinya gini, tadi ketidaksukaan kita, kalau betul kita cinta, maka harus ditundukkan di hadapan kesukaan dia. Kayak tadi itu. Dia yang terserah, mau D-nya gede atau D-nya kecil, apa, ya kan? Begitu sebaliknya. Artinya ya sudah, kalau ini sesuatu yang disukai sama orang yang kita cintai, disukai oleh Allah SWT, kemudian kita nggak suka, apalah. Atas nama bahwa ini memuliakan yang kita cintai, maka kita akan dimuliakan dengan cinta itu. Atas nama memuliakan yang dicintai. Iya. Dan makanya kemudian kan di akhir dari semua kisah Ibrahim itu kan akhirnya kan korban dong. Menyembelih, kalau yang di Quran itu kan di tafsirnya disebutkan menyembelih domba. Nah, domba yang besar. Wa fadainahu bidzibhin azim, gitu kan, kami ganti Ismail yang udah ditidurkan, dipelipis, sudah miring ini nih. Tinggal disembelih aja itu diganti oleh Allah dengan sembelihan yang besar. Tafsirnya adalah domba yang besar. Dan jadi yang harus dipahami itu bahwa ini sebentar lagi kita Idul Kurban. Jadi sesungguhnya kisah kurban itu sesungguhnya adalah kisah tentang lulusnya Ibrahim dalam ujian cintanya. Jadi kurban yang kita korbankan itu, Dok, sesungguhnya adalah cinta. Dia adalah terjemahan dari kata cinta. Kurban itu. Nah, gitu. Makanya terus ini ada, kalau melihat itu, Dok. Ini kalau kita mau mengukur jarak, itu kan pakai sentimeter. Satuan ukurannya apa? Kalau jarak kan sentimeter, meter, kilometer gitu lah ya. Kalau satuan untuk mengukur berat
gitu ya. Itu kan pakai kilogram, pakai gram, ya kan, pakai ons gitu ya. Tahukah ini dok, satuan ukuran cinta? Ya, kan? ini Satuan ukuran cinta. Satuan ukuran cinta. Ternyata satuan ukuran cinta adalah pengorbanan. Jadi pengorbanan itu adalah satuan ukuran cinta. Jadi gini, kalau ingin tahu saya cinta sama kamu, saya cinta sama kamu, itu klaim. Kalau ingin tahu, pengen mengukur tadi satuan ukurannya. Kalau mau mengukur seberat apa, yang sehebat apa, sebesar apa cintanya, maka ukurannya pakai pengorbanan. Itu satuan ukuran cinta. Jadi pengorbanan adalah satuan ukuran cinta. Dan itu akan tergantung dari jenis manusianya, karena kita juga tahu bahwa Nabi mengatakan bahwa orang yang paling berat ujiannya kan adalah para Rasul dan para Nabi. Ya. Jadi model-model kita nih ya nggak seberat-berat itulah kayaknya gitu kan. Karena ya saya pikirnya gitu kan, ya tadi Ustaz bilang kan bahwa ujian cinta Nabi Ibrahim segitu luar biasa sehingga akhirnya beliau diangkat menjadi pemimpin, bahkan Allah menyebutnya kekasih Allah gitu kan. Seperti itu ya karena emang derajat beliau gitu kan. Nah, saya berpikirnya mungkin akhirnya Allah menyederhanakan ujian atau mungkin skala ukur pengorbanan tadi dalam bentuk yang bisa dijangkau oleh manusia biasa kayak kita, bukan nabi, dalam bentuk kurban tadi. Seperti itu. Dan apakah memang ada gini Ustaz, kan di situ kan sesembelihan yang besar, yang azim gitu kan? Apakah itu memang secara sebuah mungkin keutamaannya memang ada keutamaan itu ada jadi salah ukurnya kita pengorbanan tadi dalam menyembelih gitu loh. Kan gini lah. Apakah menyembelih domba yang kecil sama domba yang besar gitu tuh di mata Allah itu juga ada sesuatu yang nilainya beda gitu tuh gimana? Nah itu jadi lihat ya, kan kisah tentang korban kan sebenarnya kisah cinta. Sebenarnya pengorbanan adalah bukti cinta. Pengorbanan adalah satuan ukuran cinta. Berkorban itu sendiri, korban dalam makna menyembelih binatang di Idul Korban nanti dalam Islam, itu ternyata murni bukti cinta. Makanya ketika ditanya, apakah beda kalau saya menyembelih domba yang kurus dengan domba yang besar? Kan gitu kan? Nah, makanya tadi satuan ukuran cinta. Satuan ukuran cinta. Iya, jadi kalau betul cintamu besar, tidak mungkin pengorbanannya kecil. Kalau cintamu besar, tidak mungkin pengorbanannya kecil. Oh iya dong. Iya dong. Karena kita ingin memuliakan yang kita cintai. Nah, ini yang menarik nih, Ustaz. Saya pengen tahu nih kan, karena kita tahu bahwa generasi terbaik itu kan generasinya di zaman Rasul gitu kan. Betul. Dari kisah-kisah para sahabat-sahabat ini, adakah yang pernah ceritakan tentang kurbannya para sahabat gitu, Ustaz? Contoh di awal adalah Rasul. Rasul itu, Masya Allah kalau korban itu bisa tidak 1 ekor kambing. Gitu. Nabi pernah korban itu, ini jumlah yang kecil juga. Tapi disebutkan Nabi itu korbannya 2 kambing, 2 domba. Kambingnya itu besar sekali, bertanduk. Di domba bertanduk, kok di kita domba Garut? Iya, berantem. Iya. Tapi saya nggak tahu kalau itu apa itu yang di Arab. Jadi berkorban, dombanya besar, sampai disebutkan dombanya itu warnanya disebutkan. Domba kan putih ya, tapi ada warna-warna hitam di matanya, di kakinya, gitu kan. Disebutkan di bagian perutnya sini ada warna hitamnya gitu. Tapi besar, kemudian bertanduk. Ini Nabi ingin mencontohkan. Kan gini gampangnya. Apa Nabi orang yang punya simpanan emas perak melimpah ruah? Enggak lah, ya kan? Kalau Utsman ya kan? Rasul enggak lah. Tapi karena ini babnya cinta.
Kalau babnya cinta, dong, dia akan memberikan yang terbaik. Kalau cinta, dia akan korbankan yang terbesar. Itu kalau pertanyaannya adalah apa dan bedanya. Oh iya, ini masalah cinta. Ini bukan hitung-hitungan. Ya ini saya ini nih apa namanya? Gimana ya, saya punya duit saya begini, nanti untuk keperluan yang ini bagaimana? Nah itu berarti cintanya baru segitu. Ya, baru ya. segitu. Ya alhamdulillah dok, mau korban ya. Mau korban satu. Ada dia bisa korban banyak. Nah gitu. Ya, alhamdulillah mau korban, alhamdulillah. Ya. Ya kita memang harus menguji cinta dengan itu, pengorbanan itu tadi tuh. Dan memang itu ya saya kadang-kadang membayangkan, bukan membayangkan, merasakan betapa besar sayangnya Allah kepada kita umat Islam khususnya dengan adanya Idul Kurban seperti ini yang akhirnya mungkin bahasanya tuh buat nge-refresh cinta itu gitu ya. Betul. Dan itu jalan takwa yang besar, jalan takwa. Jadi karena Quran mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Yang sampai ke Allah itu kan bukan dagingnya, bukan darahnya. Kita nyembelih, dagingnya kita makan, darah kita buang. Kan nggak ada yang sampai ke Allah, nggak ada gitu. Tapi yang sampai pada Allah adalah takwa kita. Nah, jadi ternyata erat hubungannya antara pengorbanan, cinta, dan takwa. Pengorbanan, cinta, dan takwa. Pengorbanan, cinta, dan takwa. Jadi PCT gitu. Pengorbanan, cinta, dan takwa. Pengorbanan, cinta, dan takwa. Karena buat tadi ya, maunya ketika kisah Nabi Ibrahim ketika sudah membaringkan Ismail itu, falamma aslama wa tallahu lil jabin, itu sudah pasrah. Aslama itu dua-duanya pasrah. Berarti yang pasrah Ibrahim pasrah, Ismail pasrah. Ya Allah, gini amat gini ya. Tawakal namanya juga perintah ya kan. Perintah yang dicintai, dan hebatnya itu dua orang itu, bapak sama anak itu, dua-duanya itu orang yang mencintai Allah. Ya kan gitu kan, kalimat sebelumnya kan jelas, ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuk fanzur madza tara. Ayah bermimpi melihat menyembelih kamu di mimpi. Menurutmu bagaimana? Kan jawabannya jelas, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukan saja. Sedikit Ustaz, ini mundur sedikit. Bagaimana Allah atau Nabi Ibrahim ya bisa membenamkan cinta yang luar biasa dalam diri Ismail itu, padahal Nabi Ibrahim kan jauh. Ini itu. Saya analisa saya sedikit yang mungkin karena kesolehan Nabi Ibrahim juga. Mungkin ini alasannya. Di luar tadi kisah tadi mungkin Nabi Ibrahim bolak-balik katanya dengan cara tepat ya itu benar gitu kan. Kalau Ustaz seperti apa Ustaz? Pasti kalau kesolehan seorang ayah, dan itu sangat membantu terbentuknya generasi yang soleh dan baik. Itu sebuah kepastian, bukan kemungkinan, kepastian. Artinya maksud saya begini, bahwa ketika Ismail kok anak kok kayak begitu hebatnya, ya kan? Loh, bapaknya datang, kamu bapak sembelih ya? sih jarang ketemu loh, ya, jarang ketemu. Iya, ketemu, kamu bapak sembelih ya? Kan itu, tapi ayahnya hanya bermodal ini perintah. Dan betapa sederhananya, ini juga pelajaran mahal. Orang tua kan suka hari ini banyak yang ini ya, banyak yang tidak bisa meraih cintanya anak. Tidak bisa meraih cintanya anak. Iya, jadi kan mestinya anak itu sangat cinta orang tuanya, dan itulah yang nanti menjadi energi yang kuat bagi seorang anak untuk birrul walidain, bakti pada orang tua, ya kan, karena cintanya anak. Hari ini banyak orang tua tidak bisa meraih cintanya anak itu. Jadi dia nggak bisa tuh membuat anaknya cinta sama diri, itu nggak bisa. Nah, ternyata lihat yang merupakan jalan terbaik supaya orang tua berhasil meraih cintanya anak, ya kan? Itu ternyata ketika anak itu dihubungkan dengan Allah SWT. Dihubungkan. Iya, coba kalimat Ibrahim tadi cuman, ya bunayya, wahai anakku. Itu panggilan biasa. Inni ara fil manami anni adzbahuk. Aku melihat dalam mimpi menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka lihatlah, maka menurutmu seperti apa. Coba kalimat itu
Yang mana yang membuat kita sebagai orang tua hari ini membayangkan atau anak yang buat anak tuh mau disembelih itu yang mana kalimat? Titik tekannya nggak ada yang menarik. Coba ucapin ke anak hari ini. Tapi yang membuat Ismail mau adalah Ismail tahu persis kalau ayahnya mimpi, Pasti bagus mimpinya. dan mimpi para nabi adalah wahyu. Ya. Gitu. Maka ini berarti perintah. Maka kalimatnya Ismail adalah kalimatnya jelas. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku terkasih, lakukan saja apa yang diperintahkan padamu. Nah, jadi Ismail tahu sini perintah. Jadi Ismail sudah tahu itu perintah. Betul. Jadi untuk supaya anak itu mencintai orang tuanya, modal anak itu birrul walidain, bakti pada kedua orang tua di kemudian hari. Dan yang membuat orang tua akan berbahagia karena anaknya bakti pada dia adalah ketika sang orang tua berhasil menghubungkan hatinya anak dengan Allah SWT. Hingga nanti kalimat apapun orang tua tinggal menggunakan kalimat itu, bahkan yang paling tidak masuk akal pun, asal itu perintah Allah pasti anak mau. Nah itu. Maka benar, ini kesolehan Bapak. Hanya tadi dok, masalahnya Ibrahim jarang datang. Nah iya kan, itu dia itu yang saya mikir ya kan? Gitu kan. Ya berarti Ibrahim juga ya karena beliau nabi. Zaman itu kan dia belum diangkat jadi nabi kan Ismail kan? Oh, belum lah, masih kecil kan? Belum. Jadi kan sebenarnya jelas kalau Ibrahim jarang datang, yang sehari-hari ngurusi siapa? Istrinya lah. Istrinya. Ah itu. Istrinya juga soleha. Itu pentingnya istri. Saya pernah, masih ada tulisan saya, itu tulisan saya tulis waktu itu khutbah Id, itu kan ada. Judulnya apa ya judulnya itu lupa saya. Cinta-cinta gitu. Bukan anak, bukan. Judulnya tentang Ibrahim dan Ismail tuh. Saya lupa judulnya. Pokoknya sesoleh Ibrahim atau dan setawakal Hajar untuk melahirkan Ismail. Itu kan tawakal yang sangat tinggi kan di padang pasir itu. Yeah. Kosong, nggak ada kehidupan, dan begitu tawakal Hajar yang luar biasa, sang istri, sang bunda itu. Ya untuk melahirkan anak seperti Ismail ya perlu sesoleh bapak seperti Ibrahim dan setawakal seperti sang bunda Hajar. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya kok bisa anak kayak gitu, itu karena gen bapak ibunya udah bagus duluan. Bagus, bagus sekali. Dan ketika sudah sepakat kedua-duanya, kemudian maka kalimatnya kan falamma aslama. Ketika keduanya sudah pasrah sama perintah Allah, jadi yuk kita jalani. Ibrahim membawa Ismail ke bukit, disebutkan wallahu alam posisinya yang ada di sekitar Mina. Itu ada disebutnya Bukit Kurban itu. Disebutkan wallahu alam naik ke situ, kemudian dibaringkan falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dimiringkan di pelipisnya gitu. Jadi tinggal dia sembelih. Saya cuma gini waktu itu sebenarnya, tapi saya belum dapat, nggak tahu nih. Yang saya pikirkan gitu, itu ibunya ikut nggak ya gitu? Waktu ngeliat itu. Iya. Kalau saya belum dapat riwayatnya, tapi kalau riwayatnya sih rasanya nggak akan kuat lah, ya kan? Itu urusan laki-laki, dok. Urusan laki-laki. Iya. Ya. Maka begitu sudah siap tuh, kan pisau tinggal nempel di leher, selesai. Hitungannya hanya berapa detik gitu, dok. Betul kan? Iya. Nah, itu kan hanya berapa detik itu, pisau nempel di leher dan selesai, gitu kan? Itu langsung Allah panggil. Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Ibrahim, kamu sudah menjalankan amanah mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami yang akan memberikan balasan bagi semua orang yang baik, yang berbuat baik. Jadi orang-orang yang berbuat ihsan. Itu luar biasa. Ya. Kalau seandainya orang-orang yang nyembelih kurban itu merasakan momen waktu Nabi Ibrahim mau nyembelih itu, kayaknya pada bertangis-tangis. Allah itu. Jadi gini, saudariku yang nyari kambing, dok, nyari kambing atau nyari sapi atau ada korban unta nggak ya?
Kemarin sih lihat ada iklan tengah jalan, ada pinggir jalan ada yang onta Ontak di mana? tapi mungkin korban di sono. Oh, di sana ya. Nanti kita beli ontak lagi. Yang lagi nyari kambing nyari ontak. Nyari kambing nyari sapi, iya kan? Itu waktu beli itu bayangkan bahwa ini cinta. Sehingga nanti kita nggak akan kita tidak akan memilih yang paling kecil karena satuan cinta adalah pengorbanan. Ya. Ini korban saya akan berikan yang terbaik yang bisa saya berikan. Itu kalau jadi masuk kandang kambing, masuk kandang sapi itu melihat bahwa saya sedang ingin menunjukkan pada Allah tentang seberapa besar cinta saya. Tolong jangan pilih sapi yang kurus lah. Gitu. Gitu ya. Jadi ya artinya gini dong. Dalam kisah itu kan perintahnya suruh nyembelih Ismail kan. Ternyata yang Allah inginkan itu bukan lepasnya leher Ismail. Bukan. Buktinya waktu mau sembelih malah diteriakin, Ibrahim sudah cukup, ya kan? Berarti yang Allah inginkan bukan lepasnya leher Ismail, tetapi yang Allah inginkan adalah pembuktian cinta Ibrahim. Itu makanya dalam pelajaran hidup kita itu kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi di hidup kita itu yang kita jadi mungkin berat buat kita. Tapi coba ingat kisah ini dan mudah-mudahan ini bukan yang Allah inginkan sebenarnya. Sebenarnya Allah ingin yang lain. Bukan ini yang Allah inginkan. Anggap orang sulit, orang punya ujian, orang punya masalah dimanapun di rumah tangganya dengan siapapun, ya kan. Bisa jadi kita berat menjalaninya, tapi coba ingat kisah ini, siapa tahu itu diringankan dan diberi pertolongan Allah. Bahwa yang ini bukan, Allah tidak ingin mencelakai kita. Jelas tidak. Iya kan, Allah Maha Pengasih loh. Ya kan, makanya ada itu yang saya pernah sampaikan itu, ada ini seorang murid yang bercerita ini, beliau juga sudah tua juga, dan seorang ahli ilmu besar juga. Beliau bercerita tentang gurunya dulu, dia punya kenangannya juga, seorang alim besar yang tapi sudah meninggal. Beliau bercerita bahwa dulu waktu saya mengadu ke guru saya tentang musibah-musibah yang terjadi dalam hidup saya, kemudian jawaban guru saya sederhana, waktu kamu kena musibah itu, Allah melihat apa enggak? Muridnya bilang, yang lihatlah pasti. Baik, kalau begitu, sepanjang yang melihat adalah Allah yang Maha Rahman, maka sesungguhnya Allah ingin mencintaimu. Jadi jangan lihat musibahnya gitu, Dok. Lihatlah bahwa di balik itu sebenarnya ada sesuatu yang Allah inginkan, jalani aja dulu. Ketika Allah ingin melihat ketika menjelang menempelnya pisau di leher. Titiknya. Iya, mungkin sudah sampai titik kritis menjelang hidup sampai di titik yang mungkin paling jatuh. Tunggulah kalimat itu muncul. Nanti diteriaki cukup. Allah kirimkan wa fadainahu bidzibhin azim. Kami ganti dengan berarti dengan sembelihan yang besar. Kejadiannya sama kayak lagi COVID kayak Wisat ya. Persis. Gimana? Maksud saya membayangkan gitu kan. Persis. Ya kan terlepas dari apapun cerita di balik virus ini ya. Ya tadi mungkin mengutip dari murid yang bertanya pada guru tadi, ketika engkau mengalami ujian tersebut, apakah Allah melihat gitu kan? Jelas Allah melihat. Ya kan, apakah Allah yang Maha Pengasih itu juga menyaksikan itu semua? Jelas gitu kan. Ya. Sama juga kayak sekarang kan. Betul. Tinggal tunggu waktunya di mana Allah bilang cukup. Gitu deh. Cakep. Pinteran tuh. Iya, jujur. Iya. Kan minumannya Nabi nih. Iya, pinteran tuh ternyata. Masya Allah, betul. Jadi memang Quran itu juga mengajari, Dok, untuk kalau melihat sebuah peristiwa, apalagi yang sifatnya ujian, fokus pada ujiannya, gitu, supaya kita tidak mudah jatuh dan tidak mudah lelah. Ya kan, sudah musibah itu melelahkan, menyakitkan, menjatuhkan, gitu ya. Kemudian kita fokus di situ, habis sudah energi kita. Jangan fokus di situ, gitu. Tapi kenapa? Karena semua peristiwa yang terjadi di dunia ini, gitu ya, itu
Quran ternyata mengajari jangan hanya melihat zahirnya peristiwa. Zahir peristiwa. Karena ternyata ada makna besar di balik semua itu yang bisa jadi maknanya jauh sekali dari zahirnya. Contoh paling gampang loh. Kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Oh iya. Soal Kahfi. Coba apa hubungannya? Ya kan? Makanya kenapa Musa protes? Protes sama gurunya ya kan? Padahal udah dibilang jangan protes, jangan nanya ya kan? Nanya lagi dikasih tahu sekali minta maaf, maaf guru. jangan dihukum. 3 kali ditolak. 3 kali pecat jadi murid. Udah SP1, SP2, SP3 pecat. Dan itu kenapa? Karena yang dilihat secara zahir oleh Musa kan peristiwa yang memang harus diprotes. Secara akalnya. Secara akal. Tapi ternyata tadi sudah segamblang itu. Itu kan gamblang banget dok, ya enggak. Istilahnya kalau kita lihat pakai mata zahir itu kan nggak perlu tafsir lain. Wong bolongi kapalnya orang nelayan yang mau kerja nyari nafkah dibolongi kapal tenggelam. Ya kesalahan lah. Bunuh anak kecil, kesalahan lah. Ngerubuhin rumah. Kan? Nah, makanya ulama mengatakan jangan hanya melihat peristiwa pada zahirnya. Gitu. Jadi makanya hidupnya harus pandai memaknai peristiwa karena kita tidak boleh hanya melihat zahirnya. Maka berarti kita harus pandai-pandai mengambil hikmah di balik peristiwa. Pandai-pandai mengambil hikmah. Iya. Gitu. Siapapun yang sedang diuji ya. Siapapun yang sedang diuji, siapapun yang sedang oleh Allah SWT diberikan ujian apapun itu. Masya Allah. Dan ya pernyataan cinta kita kepada Allah sendiri kan adalah kalimat tauhid itu kan Ustaz ya. Betul. Dan jelas ya Allah sudah memberikan sebelah mungkin apa ya? Ya pra petunjuk lah atau mungkin pra informasi bahwa kalau kau sudah konsekuensi ujian cintamu kepadaku seperti itu. Makanya saya kadang-kadang mikir gitu kan. Ya dalam urusan makanan sedikit kan misalnya begitu gitu. Iya. Saya bilang gak usah cerita panjang lebar tentang jihad lah. Saya bilang urusan makannya kita nggak bisa jihad. Saya bilang gitu kan. Padahal itu bentuk cinta kita. Karena jihad kan cinta kepada Allah itu kan. Perang segala macam itu kan. Ini urusan kayak begini saja, katakanlah milih makanan yang baik segala macam, kita susahnya luar biasa. Terus nanti melebar lagi ke misalkan kalau benar-benar cinta sama Allah ya lihatlah bagaimana cinta orang-orang soleh zaman dulu. Mereka mau bangun malam, mereka mau tilawah sekian banyak hal Quran mereka baca sekian halaman gitu kan. Maka saya katakan saya katakan kurban seperti ini pun juga jangan terlewatkan lagi gitu. Jangan terlewatkan lagi. Cukuplah mungkin kemarin-kemarin misalkan yang belum berkurban sudahlah udah lewat mau diapain gitu kan. Insya Allah gitu kan. Nah sekarang udah ada waktu Allah kasih waktu kurban di saat ujian ada pandemi kayak begini, saya kira mungkin lebih besar mungkin pahalanya, apalagi banyak orang yang sekarang susah nggak. Betul. Lama kemarin ya masa pandemi bahkan lagi baru mulai itu kan, itu kemudian muncul fatwa-fatwa para ulama di berbagai negara yang mengeluarkan fatwa agar zakat itu yang belum jatuh tempo pun tolong disegerakan. Gitu. Mungkin zakat malnya jatuhnya masih sekian bulan ke depan, keluarin sekarang. Kenapa? Karena orang lagi perlu. Yeah. Jadi berarti kan kalau korban itu bukti cinta kita pada Allah. Begitu kita sembelih binatang apapun itu, ya kan mau kambing mau sapi, kemudian dibagi ke orang lain, itu artinya kita sedang membagi cinta kita. Seperti yang Antum sering sampaikan tentang itu ya. Oh, iya. Membagi sesuatu itu ternyata kita sedang membagikan cinta kita. Dan seberapa besar yang Allah masukkan cinta itu ya seberapa besar pengorbanan. Betul. Kita ini dengan makhluk saja kan dok. Kita kan kalau mengatakan kita cinta itu kan kita ingin memberikan yang terbaik. Betul gitu ya. Contoh. Pokoknya ada kadang-kadang tuh ada ingin memberi hadiah, kan? Karena hadiah itu memang sangat erat dengan cinta, ya kan? Nabi bilang tahabu, salinglah memberi hadiah maka kamu akan saling mencintai, ya kan? Jadi erat banget hubungan antara hadiah dan cinta, gitu ya. Makanya itu kenapa ini di belakang saya ada tulisan tuh.
Tuh kan? Bisa saja orang memberi tanpa mencintai, tapi tidak mungkin seorang mencintai tanpa memberi. Iya. Jadi sebenarnya Ustaz, ini saya cerita sedikit, saya bongkar sedikit. Bongkar. Jadi sebenarnya saya sudah minta kepada tim Yokurban malam ini untuk bawa domba ke sini. Jadi sebenarnya salah satu bintang tamu kita yang lain, yang ketiga itu domba. Domba? Domba ini sebenarnya saya mau kasih ke Ustaz sebagai hadiah saya. Ya salam. Biar nanti Ustaz malam ini saya mendapat hadiah cinta berupa domba. Ya kan bukti cinta. Bukti cinta. Jadi saya pikir juga apa nih saya mau kasih hadiah kepada Ustaz. Salam. Tapi subhanallah sepertinya mungkin sudah ngantuk juga dombanya karena dari Garut juga kabarnya gitu kan. Jadi nanti pokoknya itu sudah saya niatkan, nanti saya akan berikan pada Ustaz. Masya Allah. Seekor domba nanti. Ustaz potong itu atas nama Ustaz dan keluarga. Wah, ya salam. Ya salam. Ya salam. Barakallahu fikum. Masya Allah. Dari Allah cintai antum. Iya, amin insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Saya harus membalas hadiah itu. Karena kata tahadu saling memberi hadiah. Nah, cuma saya mikir ngasih hadiah apa dok antum? Ada doa. Ya salam kan. Antum kayak betul hadiah antum insya Allah. Saya cuman kemarin sempat ada 2-3 hari yang lalu itu saya sempat mikir gitu kan. Ya tentang cinta, tentang apa gitu kan. Ini kayaknya kalau nanti judulnya kan judul persiapan akhirat atau persiapan alam kubur, nanti kalau saya mati juga mudah-mudahan bisa bertetangga dengan Ustaz. Ya salam. Ya Masya Allah. Masya Allah. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Amin. Wala tu'akhidni fima ya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan saya lebih baik dari antum juga, Dok. Amin. Insyaallah. Allah tidak hukum saya karena kekurangan yang antum tidak tahu pada diri saya, dan semoga Allah pertemuan kita di surga Allah SWT. Dan menarik cinta itu gitu, Dok. Cinta itu Masya Allah ada amal-amal yang berhenti di dunia, Dok. Gitu. Pernah nggak dokter tahu, ada nggak ya Quran atau hadis yang menunjukkan bahwa kita nanti di surga masih sholat? Nggak ada gitu ya, nggak ada. Atau nanti kita di surga itu masih puasa, ada nggak ya? Udah nggak ada. Kayak udah nggak ada lagi ya, gitu. Di surga kita diminta sabar, ada nggak? Nggak ada. Ya kan? Kan sabar itu biasanya untuk masalah, musibah. Tapi kalau cinta, Dok, itu sampai di surga kita bawa. Subhanallah. Iya. Karena di sana ada cinta Allah, dan cinta orang tua itu masih ada sampai di surga. Cinta orang tua. Ya makanya kalau di bahasa Indonesia itu kan apa bunyi itu peribahasa itu cinta anak sepanjang apa? Ya, sepenggalan ibu sepanjang jalan, gitu ya. Cinta anak itu cuma sepanjang penggalah, istilah gitu ya. Kalau dalam Islam itu cinta ibu bapak itu sampai ke surga panjangnya. Gitu. Jadi sepanjang Firdaus. Gitu. Karena cinta selalu harus ada sampai. Cintalah yang akan mengantarkan seseorang bertemu dengan siapa yang dia paling cintai. Persis. Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang akan kau cintai. Maka jangan salah mencintai berarti ya. Betul. Jangan salah mencintai. Cintai orang-orang yang akan mampu mengabadikan cintanya sampai ke surga bersama kita. Insyaallah. Luar biasa ini. Gimana? Waduh. Pak Faiz, ini kita sudah mengarungi samudra cinta, dan ternyata malam ini jelas bahwa ukuran satuan cinta adalah pengorbanan. Pengorbanan, cinta, dan takwa. Pengorbanan, cinta, dan takwa. Setelah ini berarti nyari kambing, nyari sapi yang terbaik. Yang terbaik. Karena itu bukti cinta kita. Ya. Mudah-mudahan ya Allah mudahkan semua. Amin, amin. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang lapang. Amin, insyaallah. Untuk bisa berkorban, yang belum bisa diniatkan. Diniatkan. Masalah nanti Allah kasih rezekinya kapan, itu yang penting niat kita sampai dulu. Ya kan? Masih ada waktu 20 harian nih kayaknya. Iya, ini tanggal berapa sekarang? Ya. Belum Zulhijjah lah pokoknya. Ya. Zulhijjah masih 14 hari. Ya, 2 pekan lah. 2 pekan. Cukup insyaallah. Cukup waktu untuk mencari rezeki. Nah, masuk ke kandang kambing, masuk kandang domba, masuk kandang sapi. Begitu melihat, bayangkan itu adalah cinta kita. Yang mau kita persembahkan. Barakallahu fikum. Barakallah. Insyaallah. Jazakallahu khairan. Insyaallah Ustaz. Sepertinya. Ada yang mau dibicarakan? Teman-teman semua, Masya Allah. Malam hari ini live ini. Kayaknya sudah paham semua. Iya. Tidak mesti harus pertanyaan. Mau ada pertanyaan?
Nggak ada. Oke. Masya Allah, karena satuan cinta adalah pengorbanan. Nah, itu ada ya. Jadi kita baca komen-komen yang bagus ini. Karena satuan cinta adalah pengorbanan. Takar sendiri pengorbanannya. Iya. Insya Allah. Nah, ada lagi, ayo korban. Mana ayo korban? Tadi, ayo korban bersama Al-Fatih, ada iklan juga. Apa-apa. Iklan dikit tidak apa-apa lah. Iya, Masya Allah. Tapi boleh juga tuh teman-teman, kalau saya sempat lihat Ustadz dombanya di Ayo Kurban itu kan, alhamdulillah informasinya kan bahwa domba di sana kan diberikan makanan dari protein. Betul. Seperti kacang edamame. Betul, gitu yang kan. terbaik proteinnya. Jadi sanatnya hewan udah jelas. Betul. Sanatnya hewan udah jelas dari mana. Bahkan saya pernah sempat ada seorang ustadz lah pernah cerita juga saya, kalau Anda berkurban, pikirkan juga hewan kurban tersebut makan rumput dari mana. Jangan sampai dia makan rumput dari rumput atau lapangan rumput orang yang itu peternaknya nggak minta izin. Seperti itu. Jadi sanat hewan kurban pun harus jelas. Itu karena cinta tadi, Dok. Karena cinta itu kan. Jadi kan kalau kita mau memberikan sesuatu pada orang yang kita cintai pun, gitu kan? Kan kita juga mikir ini barang harus barang terbaik kan. Jangan sampai barang curian ya kan? Iya, betul. Ya kan? Ini barang terbaik yang saya punya. Mungkin dia rezekinya masalah, tapi ketika dia berikan, dia bilang bahwa mungkin rezekiku tidak bersih sekali. Tapi untuk kamu, aku berikan yang 100% halal. Oh, gitu. Ya, ala kulli hal. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Barakallah. Ada gimana? Ada? Oh, lebih baik kurban beli sendiri, motong sendiri, atau sedekah kurban yang dikirim ke daerah tertentu, Ustaz? Oh, lebih baik kurban beli sendiri, motong sendiri, atau sedekah kurban dikirim ke daerah lain. Kalau gini, kalau ini pertanyaan fikih ya, saya ingin sampaikan satu ini, Dok. Ini pas dengan pandemi sekarang, karena kemarin ditanya juga saya. Kan ini di beberapa daerah yang belum berani kumpul-kumpul, ya kan, banyak yang saran, bahkan sebagian pemerintah daerah sarannya adalah beli potong di RPH gitu, kirim aja ke RPH gitu ya, nanti biar dibagi kemana-mana. Sebenarnya nggak gitu solusinya, Dok. Solusinya sebenarnya ini kesempatan untuk mencoba konsep Nabi SAW dalam memotong korban. Gimana caranya? Ternyata dulu motong korban itu, Dok, itu di rumah masing-masing. Oh, di rumah. Jadi kalau mungkin kan tentu ya. Jadi saya umpamanya dengan keluarga saya beli, saya potong di rumah bismillah. Saya kuliti dengan anak-anak saya. Setelah itu saya bagi-bagi ke orang lain. Itu lebih terasa. Betul nggak sih? Benar. Terasa banget ya, lebih terasa itu ya. Itu ya Allah, saya datang waktu nyari kambingnya itu, Dok, penuh cinta, saya cari yang terbaik. Saya tuntun pulang tuh sama anak-anak kan. Ya, nunggu sehari 2 hari dia harus kasih makan, saya cariin makanannya. Ya, sama keluarga saya. Setelah sholat Id, bismillah potong kuliti semua rapi, kan? Sebagian bisa kita makan, sebagian dibagi-bagi. Itu lebih puas perasaan. Terasa deh. Betul. Makanya kemudian kemampuan memotong, kemampuan menguliti itu adalah skill generasi ini. Baru saya mau nanya. Iya kan? Baru saya mau nanya. Kayak di YouTube ada deh. Ada ya. Cara memotong apa namanya hewan kurban gitu kan? Karena kan dia harus sekali pekam selesai. Nah, itu nih, jadi ada skill itu. Jadi kalau anak-anak cowok-cowok pada takut sama darah, repot ini, ya kan? Itu skill generasi ini. Nabi sampai turun tangan loh, Dok, untuk mengajari cara menguliti itu. Oh, Nabi turun tangan? Pernah turun tangan. Nabi pernah ngeliat anak-anak muda lagi nguliti. Nggak benar. Nah, nggak benar. Terus kata Nabi, gini. Nabi lewat doang padahal. Nabi berhenti kan ini. Ya begitu cara nguliti itu. Akhirnya Nabi sini lihat saya. Nabi itu ahli segala hal ya. Nabi kuliti, Nabi masukkan tangannya set gitu tuh ya, kayak kita lihat gitu. Iya. Kata Nabi begini cara nguliti itu. Udah terusin gitu. Itu skill generasi. Jadi itu salah satu skill yang perlu kita pelajari karena sekarang banyak yang takut. Ya. Jadi kalau memungkinkan, teman-teman, kalau memungkinkan itu contoh Nabi dan para sahabat dulu. Kalau memungkinkan, tidak mungkin rumahnya kan ada yang nggak memungkinkan. Tapi ada yang memungkinkan, coba aja potong di rumah. Di rumah, rapikan sendiri, kuliti. Kalau nggak bisa ya mungkin ngambil siapa yang bisa, yang bantuin kita. Kemudian ini kalau
orang nggak berani berkerumun ya di masjid-masjid karena COVID mamanya, udah ini kesempatan untuk mencoba itu. Dan masih ada waktu untuk mempelajari cara menyembelih, cara ngulitin itu. Cara nguliti. Karena memang katanya memang kambing itu kalau salah pengulitan baunya nanti nggak sedap, Ustaz. Gitu ya. Kabarnya begitu. Waduh, saya belum pernah kursus ya itu. Makanya kalau nyembelih mau udah pernah. Oh nyembelih ya, saya juga nyembelih ya. Tapi kalau ngulitin sepertinya kita perlu belajar ya. Ini khusus Belum ahli kalau nguliti. Karena emang tadi salah itunya tuh bau kan kambing aromanya ya. Aroma itu dia kan melekat di itunya, dagingnya. Ya kuliah mudah-mudahan dimudahkan. Ya, bukan tidak boleh. Kalau mau dikirim namanya ke tempat lain, ke negara yang membutuhkan itu boleh. Bukan tidak boleh. Tapi ini saya tadi bercerita tentang satu keadaan yang hari ini itu justru memberi kesempatan ruang kita untuk menjalankan malah sesuai dengan yang dicontohkan. Kesempatannya justru malah sekarang. Iya, betul. Ya. Jadi bapak-bapak yang belum pernah nyembelih kambing, ayo belajar ya cara nyembelih kambing. Kalau sapi juga saya belum pernah. Saya sudah, Dok. Sudah. Sapi, kambing sudah pernah. Onta sudah? Onta belum, Dok. Karena ini nggak ada. Ada di Ragunan doang, Ustaz. Iya, boleh potong. Masalahnya onta punya cara khusus. Nyembelihnya. Iya. Nah, ini juga menarik, Dok. Ayat ya. Fasolli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu, untuk Allah, dan sembelihlah. Wanhar, nahar dalam bahasa itu leher, Dok. Tapi ini nih, bagian bawah ini kan lehernya ada yang atas, ya kan? Ada yang panjang, ada bagian bawah. Nah, yang dipotong di bagian leher bawah itu hanya onta. Hanya onta. Coba deh, kita motong kambing. Sebagian mana? Leher bagian mana? Di atas kan ini kan? Nah, sapi sama. Ayam sama, ya kan? Tapi onta itu bagian sini. Ya, leher yang berbatas dengan dada. Dan itu cara motongnya khas karena dia nggak perlu dijatuhkan itu. Iya, saya pernah lihat itu. Itu kan digini doang, cus mati. Iya. Iya benar. Belum nyoba nih. Belum nyoba, Ustaz. Jadi wassalli rabbika wanhar tuh, nahar tuh, masya Allah nih. Jadi sebenarnya saya juga pengen juga nih kalau ada rezeki Allah, ada kesempatannya korban onta, Dok. Karena nahar itu ternyata onta itu. Walaupun Nabi banyak mencontohkan kambing segala macam. Siap. Insyaallah. Baik, saya kira mungkin sudah cukup. Ya udah 9:30 juga. Mudah-mudahan bermanfaat dan kesimpulannya teman-teman bisa simpulkan sendiri dari apa yang disampaikan Ustaz Budi tadi, yang Masya Allah ya begitu banyak ilmu tentang pengorbanan, tentang cinta, tentang ujian, tentang takwa, yang pastinya itu semua akan jadi bumbu-bumbu iman kita yang menguatkan iman kita ke depan. Karena agama Islam ini syarat dengan hal-hal seperti itu. Ada simbol-simbol berupa kurban, ada simbol-simbol berupa seperti orang taub seperti itu, yang simbol itu bukan cuma sekedar simbol, tapi dia menguatkan iman kita. Dan mudah-mudahan Allah kuatkan sekali lagi iman kita di tahun ini dengan adanya Idul Kurban di tengah wabah seperti ini. Dan kalau mungkin boleh saya memberikan semacam tabokan lah sedikit ke diri saya pribadi, ibadah itu mungkin harus dipaksakan. Ada beberapa jenis ibadah yang yang mungkin sebulan mungkin misalkan kita bicara tahajud gitu kan, sholat malam atau sholat malam seperti itu kan, kalau nggak dipaksakan juga sampai mati juga nggak bakal sholat malam. Ya, kurban juga sama. Ya, saya kira mungkin momennya tahun inilah kita membuktikan cinta kita kepada Allah, ya, dengan cara kita berkurban karena cinta itu. Karena cinta. Sesuai dengan tema kita, dan mari buktikan pengorbanan cinta atau buktikan cinta dengan satu ukur berupa pengorbanan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua. Amin. Semoga Allah tambahkan rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agama ini, kepada kebaikan-kebaikan dalam setiap hari kehidupan kita, dan juga Allah tambahkan lagi kecintaan kita kepada keluarga-keluarga kita dan orang-orang kita cintai, sehingga nanti kita bisa berkumpul dengan orang-orang tersebut dan siapapun yang kita cintai tadi, khususnya Allah dan Rasulullah nanti, insya Allah. Seperti itu ya? Betul, Dok. Insya Allah, kalau betul kita mencintai, kita pasti akan berkorban. Seberapa besar cinta kita akan dibuktikan seberapa besar pengorbanan kita.
karena ternyata satuan ukuran cinta adalah pengorbanan. Satuan ukuran cinta. Jazakallahu khair. Terima kasih banyak teman-teman. Baik. Barakallahu fikum. Kita akhiri dok ya. Ya, baik. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.